dari teman kita ya, sebelum kita bicara kayak jadi kita dengan jiwa kita tidak tahu apakah kita teroris atau bukan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Erna di Tanah Cerita Bareng Erna. Dan tentunya kali ini saya nggak sendirian karena akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Sinjang Kusuma, yaitu seorang wartawan asal Indonesia yang tugasnya langsung ke Palestina. Baik, berbicara soal konflik di negara Timur Tengah sudah tidak asing bagi kita semua. Dan di podcast kali ini kita akan membahas, mengulik tentang apa yang terjadi permasalahan di negara tersebut. Baik, Mbak Sinja, saya ingin bertanya, konflik utama dari pertikaian antara Israel dan Palestina sendiri itu apa? Karena banyak dari orang-orang semua tahu bahwa Israel yang menyerang duluan ke Palestina atau Palestina yang menyerang duluan ke Israel. Oke, jadi pertikaian antara kedua negara ini bukan karena perbedaan agama ya, karena semua orang tuh selalu menganggapnya adalah pertikaian antar agama, di mana Israel adalah Yahudi sedangkan Palestina beragama Islam. Itu bukanlah konflik utamanya. Konflik utamanya adalah perebutan wilayah kekuasaan, di mana Israel ingin sekali mendapatkan kekuasaannya lebih besar hingga ia menyerang Palestina secara berturut-turut waktu lamanya. Itu bisa disimpulkan permasalahannya hanya Israel ingin merebut tanah milik Palestina ya. Iya. Banyak yang orang semua tahu bahwa saat ini Israel masih melakukan aksi menyerang Palestina, terutama Gaza. Nah, kenapa tempat tujuan utama Israel di Gaza? Kenapa tidak di lain tempat? Gaza itu sendiri adalah sebidang tanah yang sempit yang diambil antara Israel di laut Mediterania yang berbatasan dengan Mesir di bagian selatan, dan Gaza itu termasuk perkampungan yang aktif sekali penduduknya, dan karena itu berbatasan dengan Mesir, jadi lebih efisien menyerang Gaza. Oke, tanggapan dari Mbak Sinja itu sendiri tentang Israel yang ingin memindahkan warga Gaza ke Mesir secara paksa ya. Kalau hal itu sangat kurang bagus ya, soalnya penduduk Palestina harusnya tetap di Palestina, sedangkan Israel itu adalah orang dari negara lain ya. Kenapa mereka melakukan hal yang sekejam itu dengan memindahkan penduduk asli ke negara lain? Itu sangat tidak bisa saya bayangkan dengan gimana nanti mereka melihat orang-orang seperti itu. Banyak sekali siswi wanita dan anak kecil yang terbunuh. Tujuan Israel membunuh anak-anak dan juga wanita yang terbunuh. Tujuannya mungkin karena penduduk Israel merasa takut dan kecut kalau anak-anak mulai tumbuh besar, perasaan dendam mereka semakin besar, dan ibu-ibu yang melahirkan mereka jadi ibu-ibu yang ada di Indonesia mungkin seperti itu. Dalam tradisi ini itu termasuk dalam perang atau tidak menurut saya jika perang itu kan pasti ada kawan antara dua belah pihak ya. Namun kalau dari sini itu adalah pembantaian. Nah, dalam kasus ini menurut saya termasuk genosida karena Israel melakukan pembantaian secara terus-menerus ke daerah Palestina, tepatnya di Gaza. Benarkah Hamas yang pertama kali menyerang Israel? Apa mungkin benar karena Hamas merespon adanya kekejaman yang dilakukan oleh Israel beberapa tahun belakangan. Jadi ya sampai hingga akhirnya Israel merespon serangan itu, jadi akhirnya terjadi konflik seperti saat ini. Tadi Mbak Sinja
menyebutkan bahwa Hamas lebih dulu menyerang Israel dari Perdana Menteri Israel merespon adanya penyerangan itu. Jadi apakah Hamas itu teroris atau gimana? Ya, jadi teman kita ya, kalau kita bicara kayak jadi ini kan menunjukkan kita tidak tahu apakah kita teroris atau bukan. Dilihat dari perspektif Israel yang punya ide Zionis, jadi mungkin saja Hamas adalah teroris di mata mereka. Jadi Israel ingin sekali memindahkan dan memisahkan Hamas dengan segala cara. Dalam undang-undang dunia itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk berperang. Tetapi menurut Mbak Sinda sendiri, Palestina sudah merdeka atau belum? Menurut saya Palestina itu belum merdeka ya, karena masih terjadi peperangan antara kedua negara dan masih banyak sekali pertumpahan darah di Gaza. Padahal kan dari awal itu kan Israel datang ke negara Palestina dan Palestina menyambut dengan baik, tapi itu bertolak sekarang Israel yang menjajah Palestina dan yang mengakibatkan Palestina memiliki wilayah yang sangat kecil dan mungkin tergolong diremehkan di negara-negara lain. Tapi kan saat ini seseorang yang mendukung Palestina juga sudah semakin banyak, seperti halnya di Indonesia banyak sekali, bahkan artis-artis terkenal juga ikut mendemonstrasikan adanya Free Palestina. Saya sangat senang apabila banyak sekali warga dari negara-negara yang bisa membantu Palestina. Menurut tanggapan dari Mbak Sinda mengenai tentang boykot produk dari Israel, itu Mbak Sinda setuju atau mungkin tidak? Kalau saya sih kurang setuju. Setujunya karena kalau kita memboikot barang-barang dari Israel, itu kan kita juga mengurangi produksi mereka, produksi kayak bom, seperti senjata-senjata lain itu menunjukkan Palestina. Tidak setujunya ya karena itu juga salah satu barang yang saya gunakan. Baik. Oke Mbak Sinda, saya ingin bertanya, apakah Israel diperbolehkan menyerang masjid atau sekolah? Masjid dan gereja sama halnya dengan tempat ibadah lainnya, dan sekolah dianggap sebagai objek sipil yang tidak diperbolehkan diserang kecuali digunakan untuk tujuan militer, seperti markas militer atau lokasi penyimpanan senjata dan amunisi. Prinsip proporsionalitas juga berlaku pada objek-objek tertentu. Semua pihak diwajibkan untuk berhati-hati dalam operasi militer guna menghindari kerusakan lebih pada sekolah, rumah ibadah, seperti gedung atau objek-objek umum yang sangat disayangkan untuk terkena ledakan. Apakah jurnalis mendapatkan perlindungan khusus dari serangan atau Jurnalis dan teman-temannya mendapat manfaat dari perlindungan umum yang dimiliki oleh warga negara sipil dan objek sipil yang tidak boleh menjadi sasaran serangan kecuali mereka mengambil tindakan langsung di dalam pertempuran. Jurnalis bisa dikenakan pembatasan hak yang seperti kebebasan yang diperlakukan atau kebebasan kerja yang sejauh benar-benar diperlukan oleh situasi darat. Namun mereka tidak boleh ditangkap, penjara ataupun ditahan, dikenakan hukuman karena melakukan pekerjaan mereka sebagai jurnalis. Ya, apa saja kewajiban kelompok bersenjata Israel dan Palestina terhadap lembaga kemanusiaan? Berdasarkan hukum militer internasional, pihak-pihak yang terlibat dalam
alasan boleh menolak wewenang-wewenang, mereka dapat mengambil langkah untuk memastikan bahwa kiriman tersebut tidak mencakup senjata ataupun perlengkapan militer lainnya. Namun secara sengaja menghalangi pasokan bantuan adalah tindakan yang dilarang. Selain itu, hukum humanitar internasional mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk menjamin kebebasan bergerak bagi para personel bantuan kemanusiaan. Yang amat penting dalam menjadikan fungsi mereka karena alasan kebutuhan militer yang sangat mendesak. Melihat kondisi yang seperti itu, lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara biasa? Kita dapat mengambil sejumlah tindakan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menekan pemerintah Zionis Israel, seperti meningkatkan presiden, mendukung organisasi kemanusiaan, mengambil bagian dalam kampanye dan petisi, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan, seperti yang sedang saat ini dilakukan masyarakat Indonesia melakukan boikot produk-produk dari Israel. Tadi kan Mbak Sinja menyebutkan tentang pemboikotan produk Israel. Nah, itu memberikan dampak pro atau kontra? Masalah pemboikotan ini ya bisa menimbulkan pro juga bisa menimbulkan kontra. Karena Israel jelas khawatir akan kerugian yang mereka dapatkan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, Israel adalah penanggulangan gerakan boikot, demonstrasi, dan sanksi. Bahkan Perdana Menteri Israel menjamin telah bertindak untuk melarang kelompok yang mendukung gerakan boikot. Namun Israel membantah adanya kelompok ini kan. Nah, Israel beranggapan bahwa aksi pemboikotan ini hanya akan menunjukkan penderitaan baru bagi rakyat Palestina. Berarti aksi pemboikotan ini perlu dipertimbangkan lebih. Iya, karena mengingat ancaman dari Israel dan aksi pemboikotan ini juga berdampak pada Palestina. Apakah hukum hak asasi manusia internasional masih berlaku? Hukum hak asasi manusia internasional berlaku setiap saat, termasuk selama situasi seperti saat ini, pertempuran kedua negara dan negara-negara lainnya mencampuri. Palestina adalah pihak yang perlu mendapatkan hak asasi manusia tersebut. Penghukuman lain yang kejam bagi Israel dan perjanjian-perjanjian itu menyampaikan jaminan atas jasa sebagian orang harus punya. Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional menurut Mbak Sinja? Pelanggaran berat terhadap hukum perang yang dilakukan dengan maksud kriminalitas merupakan kejahatan perang. Nah, pelanggaran berat dalam Konvensi Jenewa dan sebagai sumber-sumber lain mencakup banyak sekali kejahatan. Tanggung jawab hukum humanitar internasional dapat dibebankan pada orang-orang yang merencanakan atau menghasut terjadinya kejahatan perang. Selain itu, para komandan dan pemimpin sipil saat itu dituntut atas kesejahteraan perang sebagai
tanggung jawab komando apabila mereka mengikat mengetahui atau seharusnya mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah atau menghukum mereka yang melakukan tindakan kejahatan. Lalu bagaimana Mbak Sinja solusi permasalahan dari kedua negara tersebut? Menurut saya, solusi dua negara pada suatu waktu secara luas dipandang sebagai jalan menuju perdamaian. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel akan menerima sekitar 78% tanah dan orang-orang Palestina yang jumlahnya hampir sama dengan orang-orang Yahudi, Israel pengungsi eksternal hanya 22%. Namun Israel telah menghancurkan segala kemungkinan terbesar ini yang terbentuknya negara Palestina yang benar-benar berdaulat dengan menampas tanah Palestina di Yerusalem Timur dan tepi barat serta membangun pemukiman khusus yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Selama apa yang disebut perdamaian, Israel meningkatkan jumlah pemukimannya menjadi hampir 700-an pemukiman ilegal di tepi barat, meningkatkannya 167 pulau kecil di bawah sebagian kendali Palestina karena Israel jelas-jelas bertujuan untuk melanjutkan kolonisasinya di tepi barat dan tidak ada kekuatan politik eksternal yang mampu atau mau menghentikannya. Jumlah pemukim menjadi meningkat setiap tahunnya. Saat ini pemerintah Israel tidak lagi berpura-pura mendukung solusi dua negara dan dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina yang layak dan memiliki kolonisasi ilegal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dulu ya sama Mbak Sinja, karena sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Sinja saat ini, tapi karena mengingat waktu yang terus berlangsung, jadi mungkin next kita akan membahas ini lagi. Mungkin itu saja podcast dari kita berdua.